Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah support selama ini. Jangan lupa berlangganan channel Kisonggo Langit supaya bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Yang mau dibacakan tarot boleh kunjungi toko online Shopee Kisonggo Langit, ada di deskripsi di bawah. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang garis kehidupan teman-teman yang bersio kelinci. Pesan leluhur apa yang akan disampaikan dan juga karma baik apa yang akan diterima teman-teman yang bersio kelinci. Ya, teman-teman yang bersio kelinci di tahun 2026 ini adalah momentum ya bagi teman-teman yang bersio kelinci, masa pemulihan dari rasa takut, pemulihan dari rasa sedih, rasa sakit ya, penyembuhan dari luka batin yang terjadi di masa lalu. Ya, jadi mungkin teman-teman disakiti hatinya, mengalami perjalanan yang berat di tahun-tahun sebelumnya, 2025, 2024 ya. Ini adalah momentum untuk teman-teman pulih dari rasa sakit, pulih dari luka batin. Dan di tahun 2026 ini akan ada harapan yang muncul bagi teman-teman yang bersio kelinci. Ya, teman-teman akan terbebas dari rasa takut serta pikiran-pikiran negatif yang menjebak teman-teman selama ini. Ya, jadi teman-teman di tahun 2026 bisa keluar dari zona yang tidak nyaman yang selama ini mengekang ya. Ini baik dalam hubungan ataupun pertemanan ataupun keluarga. Ya, jadi teman-teman bisa keluar dari zona yang tidak nyaman, yang toksik, yang selama ini mengekang, seakan-akan tuh nggak ngasih support, nggak ngasih dukungan untuk teman-teman tuh percaya diri. Ya, jadi di tahun 2026 ini ya teman-teman yang bersio kelinci akan kembali menemukan rasa percaya diri. Ya, masalah keuangan yang terjadi di tahun sebelumnya, di tahun 2025, 2024, ya perlahan tapi pasti semakin membaik secara keekonomiannya. Ya, akan ada harapan, tawaran baru yang muncul. Bisa jadi ini kenaikan jabatan, naik gaji. Yang teman-teman bersio kelinci yang terjun ke dunia usaha, dunia bisnis ya, income-nya bertambah. Ataupun bisa membuka jenis usaha yang baru atau cabang yang baru di tahun 2026 ya. Ya, dan poin yang penting yang harus diingat teman-teman yang bersio kelinci ya, teman-teman yang bersio kelinci ini tidak boleh terlalu keras ya terhadap diri sendiri ya. Jadi kadang tuh ketika teman-teman sio kelinci mengalami kegagalan, terlalu menghukum diri sendiri ya. Kegagalan itu jadikan pembelajaran saja, tetap melangkah ke depan dengan hati yang mantap, dijadikan pembelajaran, jangan justru menyalahkan diri sendiri, terlalu keras pada diri sendiri ya, sehingga nanti akan sulit untuk bergerak maju. Jadi di tahun 2026 harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, kita pernah melakukan kesalahan, diperbaiki. Tapi jangan melulu ingat dengan kegagalan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita tidak bergerak maju. Ya, jadi tidak boleh menyalahkan diri secara berlebihan. Ya, teman-teman merasa tidak mampu, tidak pantas, itu nggak boleh ya. Nah, nanti ketika ada tawaran yang datang ya, entah itu kenaikan jabatan, kerja sama bisnis ya, teman-teman harus percaya diri dalam menyikapi tawaran tersebut, harus diambil ya kesempatan yang ada. Ya, jadi nggak boleh lagi merasa tidak mampu, merasa tidak yakin, harus dibuang jauh-jauh rasa itu. Dan kembali percaya diri ya, mengendalikan emosi dan juga menghilangkan rasa keraguan dalam diri. Hadapi rasa takut, percaya dengan segala potensi yang dimiliki teman-teman yang bersio kelinci ya. Terus juga di tahun 2026 ini teman-teman yang bersio kelinci ya, karena memang akan ada perubahan dalam kehidupannya, dalam kerezekiannya. Ya, harus yakin bahwa roda kehidupan itu akan berputar. Tidak selamanya kita berada dalam masa sulit ya. Kita hidup di bawah terus nggak mungkin, kita sulit terus nggak mungkin ya, karena akan ada kehidupan yang berputar. Roda kehidupan tuh nggak selalu melulu berjalan lurus gitu ya, tapi berputar. Masa sulit akan segera berakhir ya, yang Kisonggo Langit lihat di sini bagi teman-teman yang bersio kelinci. Terus juga memang harus di tahun 2026 ini teman-teman yang bersio kelinci menerima perubahan yang datang. Tawaran yang masuk, yang diberikan, bantuan yang diberikan itu diterima dan tinggal dijaga hubungan baiknya
Ya, jika ada tawaran kerjasama bisnis ataupun kenaikan jabatan ya terhadap orang tersebut yang menjadi bantuan dalam kerezekian kita, tinggal dijaga silaturahminya, dijaga hubungan baiknya. Jadi jangan melawan arus, tapi ikuti arus kehidupan yang mengarahkan kepada kerezekian kamu yang baik. Ya, bahwa akan ada kesempatan yang baru jika teman-teman yang bersio kelinci ini mau untuk membuka diri. Ya, jadi jangan menutup diri dari kemungkinan yang datang, kesempatan yang datang. Terus juga ya ini ya, karma dari tindakan di masa lalu mempengaruhi situasi saat ini. Ya, jika kita menanam kebaikan, maka di tahun 2026 waktunya panen karma-karma baik yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman yang bersio kelinci ya, sudah menanam kebaikan. Nah, ini panennya di tahun 2026 ya. Terus juga kita disakiti ya, orang yang menyakiti kita akan panen keburukan di tahun 2026. Jadi nggak perlu kita turun tangan, mengotori tangan kita untuk berbuat jahat kepada orang yang menyakiti kita. Bahwasanya Tuhan itu akan bergerak sendiri ya, apa yang kita panen ya itu yang akan kita, apa yang kita tanam itu yang akan kita panen gitu ya. Ya, tabur tuai lah istilah orang Jawanya ya. Dan juga teman-teman yang bersio kelinci ya, Ki Songgolangit lihat di sini akan ada keberuntungan yang terjadi di tahun 2026 ya. Tadi akan ada kesempatan yang baru yang datang ya, kenaikan jabatan ataupun pindah tempat kerja yang lebih baik, yang lingkungannya lebih suportif ya, ataupun tawaran kerja sama bisnis yang sudah mengidamkan usaha ya, akhirnya di tahun 2026 bisa membuka usaha yang selama ini didam-idamkan. Ya, pertanda baik di tahun 2026, pertumbuhan secara ekonomi perlahan tapi pasti ini ya meningkat. Terus juga didorong ya secara tidak langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini untuk bangkit secara spiritual setelah melewati masa-masa sulit. Jadi teman-teman yang bersio kelinci ini ya semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin rajin ibadah, semakin rajin berdoa dan mengerti tentang makna kehidupan. Terus kuncinya adalah teman-teman yang bersio kelinci ini harus bisa lebih adaptif ya, menerima perubahan dengan optimis dan lebih fleksibel. Ya, terus juga fokus menemukan pusat batin kamu ya, untuk tetap tenang di tengah perubahan ya. Terus juga tetap yakin bahwasanya roda kehidupan itu berputar, tidak selamanya kita berada di bawah. Nah, ketika kita berada di atas, kita juga nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, dan bisa mempertahankan posisi di atas. Ya, harus bisa tetap membantu, tetap menjadi pribadi yang baik ya. Ya, nasib itu akan berputar. Ya, ketika kita di bawah, nanti kita di atas. Nanti berulang lagi siklus kehidupan seperti itu. Ya, jadi ketika kita posisi ekonominya lebih membaik, kita harus save money, menabung untuk masa-masa yang tidak terduga, hal-hal yang tidak terduga. Ya. Jadi pembelajaran. Ketika kita posisi di bawah, apa yang harus kita lakukan, dan ketika posisi di atas, apa yang harus kita lakukan untuk jaga-jaga ketika nanti roda kehidupan pun akan berputar kembali. Ya. Terus juga ya teman-teman terlihat lebih tenang ya nanti di tahun 2026 di tengah perubahan yang terjadi, dan pengetahuan batinnya akan semakin kuat. Pengetahuan tentang makna kehidupan pun akan semakin kuat karena sudah melewati masa-masa sulit di tahun sebelumnya. Akan tetapi memang teman-teman yang bersio kelinci harus tetap berhati-hati. Ya, mungkin akan ada masalah dalam internal ya, di kerjaan bersama rekan kerja ataupun rekan bisnis, ataupun persaingan bisnis yang tidak sehat. Jadi harus lebih hati-hati lagi, apalagi untuk menentukan tangan kanan kamu, orang kepercayaan kamu ya. Terus juga ketika ada persaingan, tetap kita menangkan dengan cara yang suportif ya, sehingga yang kalah pun tidak merasa dipecundangi ya. Tetap ini ada peringatan bahwasanya nanti akan ada konflik internal, kamu harus bisa menyiasatinya, mengatasinya dengan bijaksana. Ya, mungkin kamu akan terbebas juga dari orang-orang yang di masa lalu ya, di tahun 2025 ini mengekang kamu, menyakiti kamu. Kamu akan bertemu dengan orang-orang baru, dan kamu harus berani ketika ada tawaran untuk pindah dari tempat yang kamu senangi selama ini, karena kamu harus keluar dari zona nyaman ya. Kamu harus hijrah. Ketika kamu sudah mentok di suatu tempat, salah satu solusinya adalah hijrah, pindah. Ya, pindah ini bisa secara fisik, kamu pindah tempat kerja, kamu pindah rumah, ataupun secara batin, kamu mengikhlaskan
kejadian-kejadian berat di masa lalu, dan kamu memandang masa depan dengan hati yang damai. Ya, kamu sudah memaafkan, mengikhlaskan orang yang pernah menyakiti kamu. Ya, tentu dengan batasan-batasan tertentu ya. Kamu mungkin harus membatasi pertemuan dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu nggak perlu terlalu banyak untuk membantu orang yang pernah menyakiti kamu, ya. Tapi kamu sudah memaafkan. Jadi hijrah di sini bisa jadi hijrah fisik dan juga hijrah secara batin. Ya, teman-teman yang bersio kelinci boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.